Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Agreni. Saya berasal dari kelas 5A, Prodi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada video ini, saya akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan mandiri di rumah mengenai konsep osmosis. Tapi sebelum kita melakukan praktikum atau percobaan mandiri tersebut, kita harus mengenal terlebih dahulu dan memahami konsep dari osmosis itu sendiri. Nah, osmosis adalah proses perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel menuju ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi hingga tercapai keseimbangan konsentrasi. Nah, jika kita sudah memahami konsep dari osmosis itu, barulah kita bisa melakukan praktikum atau percobaan mandiri mengenai konsep dari osmosis ini. Kalau begitu, yuk kita langsung ke video praktikumnya. Alat dan bahan yang perlu untuk dipersiapkan, yang pertama adalah garam sebanyak 4 sendok teh, kemudian 1 buah kentang berukuran besar yang telah dikupas, lalu 2 buah wadah berwarna bening, kemudian pisau, penggaris, dan timbangan dapur. Kemudian 200 ml air. Cara pengerjaannya, yang pertama adalah kita potong terlebih dahulu kentang menjadi 2 bagian yang sama besar, sama panjang, dan juga sama beratnya. Di sini masing-masing kentang memiliki panjang sekitar 8 cm. Kemudian beratnya adalah 50 gram dari masing-masing kentang tersebut. Lalu kita siapkan wadah bening. Kemudian kita isi masing-masing wadah tersebut dengan air sebanyak 100 ml. Setelah itu, tambahkan garam sebanyak 4 sendok teh ke dalam salah satu air tersebut. Lalu aduk sampai garam tersebut hancur. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan, air biasa itu warnanya bening dan air larutan garam itu berwarna keruh. Langkah selanjutnya, kita masukkan masing-masing kentang ke dalam air biasa dan ke dalam air garam. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, kita ambil kentang tersebut, kemudian kita keringkan menggunakan tisu. Langkah terakhir kita amati perubahannya. Yang pertama adalah perubahan warna. Kentang yang direndam dengan air biasa warnanya berubah menjadi keputih-putihan, sedangkan kentang yang direndam dengan air garam warnanya menjadi lebih gelap. Yang kedua, perubahan teksturnya. Kentang yang direndam dengan air biasa teksturnya menjadi lebih keras dan padat, sedangkan kentang yang direndam dengan air garam teksturnya menjadi lebih lunak dari sebelumnya. Yang ketiga, perubahan panjangnya. Kentang yang direndam dengan air biasa, panjangnya yang semula 8 cm bertambah menjadi 8,3 cm. Sedangkan kentang yang direndam dengan air garam, panjangnya yang semula 8 cm berkurang menjadi 7,5 cm. Yang terakhir, perubahan beratnya. Kentang yang direndam dengan air biasa, beratnya yang semula 50 gram bertambah menjadi 70 gram, sedangkan yang direndam dengan air garam, beratnya yang semula 50 gram berkurang menjadi 30 gram. Nah, itulah praktikum atau percobaan mandiri yang saya lakukan di rumah. Nah, barulah kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah kentang yang direndam di dalam larutan garam dan dibiarkan selama 30 menit itu mengalami penyusutan dan perubahan tekstur yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O yang ada di sekitar kentang tersebut lebih sedikit dibandingkan H2O yang ada di dalam kentang tersebut, mengakibatkan kentang harus mengeluarkan H2O-nya untuk mencapai keseimbangan konsentrasi. Akan tetapi, hal tersebut mengakibatkan kentang mengalami krenasi atau pengkerutan. Nah, krenasi itu sendiri terjadi akibat kentang kehilangan sel-selnya yang mengakibatkan kentang tersebut menjadi mengkerut, menyusut, dan terjadinya perubahan tekstur. Begitupun sebaliknya.
Kentang yang direndam di dalam larutan air tanpa campuran apapun mengalami perubahan berat, panjang dan volumenya. Hal ini dikarenakan H2O yang ada di sekitar kentang tersebut itu lebih banyak dibandingkan H2O yang ada di dalam kentang itu sendiri. Nah, hal ini mengakibatkan H2O yang ada di sekitar sel-sel kentang tersebut masuk ke dalam kentang tersebut melalui membran semipermeable dan mengakibatkan kentang tersebut menjadi bertambah beratnya dan volumenya menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.